sebagian orang perkotaan masih takut untuk memulai usaha dalam bidang peternakan. Memang sangat disayangkan, akan tetapi dengan alasan yang kuat dan bisa dipahami bersama, faktor tujuan peternakan di daerah perkotaan belum ada perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Dikarenakan wilayah perkotaan sudah semakin sempit oleh bangunan-bangunan yang semakin banyak, tinggi, bahkan megah. Belum lagi alasan-alasan yang lain. Di lain pihak, kekuatan pedesaan dalam beternak meskipun sudah mengalami kemajuan, tetap saja dibilang masih stagnan dan belum memenuhi kebutuhan bahan pangan daging di pasaran. Bahkan sampai video ini hadir, impor sapi, impor kambing, maupun impor daging masih sangat tinggi. Wacana tersebut sudah sering kita sering kita lihat serta sering kita tonton di berita-berita yang telah beredar. Selamat sore, salam sejahtera, semoga dimudahkan dalam segala urusannya dan diberikan rezeki yang barokah. Kohe kambing atau kotoran hewan kambing yang masih baru bersifat panas karena kandungan amoniaknya terbilang cukup tinggi. Itu sebabnya kohe kambing tidak bisa langsung digunakan sebagai pupuk karena dapat membakar tanaman. Kohe kambing tersebut baru bisa digunakan setelah melalui proses fermentasi guna untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam kohe kambing menjadi unsur hara yang stabil dan mudah diserap oleh tanaman. Fermentasi sendiri juga berguna untuk membunuh bakteri-bakteri jahat dan patogen yang berada di dalam kohe kambing. Kedua mikroorganisme tersebut dapat menjadi sumber penyakit bagi tanaman. Adalah salah satu contoh dari pupuk-pupuk kandang yang telah diberikan proses fermentasi. Kohe kambing yang masih mentah juga mengandung biji-biji gulma atau rumput yang memungkinkan untuk tumbuh kembali apabila kohe kambing yang masih baru langsung digunakan sebagai pupuk. Sebelum dijadikan pupuk, kohe kambing perlu disortir terlebih dahulu untuk memisahkan antara kohe kambing dan benda-benda asing yang kemungkinan tercampur ke dalamnya seperti plastik, kayu, batu, dan lain-lain. Penyortiran dapat dilakukan bersamaan dengan penggemburan kohe kambing dengan cara digilas atau bisa digiling, sehingga proses penguraian berjalan lebih cepat. Kotoran yang sudah disortir lalu dihamparkan secara merata menjadi lapisan yang agak tipis agar memudahkan proses selanjutnya. Siapkan 5 liter air dan EM4 agar proses fermentasi pupuk kandang berjalan lebih cepat. Di dalam EM4 terdapat bakteri menguntungkan yang masih tertidur atau dorman. Bakteri tersebut dapat diaktifkan dengan cara dikocok terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan air bersih. Untuk 100 kg kohe kambing dibutuhkan 2 tutup botol cairan EM4 tanaman dan dicampurkan dengan 5 liter air. Tambahkan molasses, tetes tebu,
gula pasir atau gula merah sebanyak 100 gram sebagai sumber nutrisi bagi bakteri-bakteri tersebut. Aduk hingga semua bahan tercampur merata dan diamkan hingga bakteri di dalam EM4 mulai aktif. Setelah itu, masukkan larutan ke sprayer agar mudah diaplikasikan. Larutan EM4 disemprotkan pada hamparan kohe kambing secara merata. Kohe kambing perlu dibalik dan disemprotkan kembali larutan EM4 ke seluruh bagian. Setelah benar-benar merata dan kohe kambing agak lembab dengan tingkat kebasahan sekitar 30-40%, kemudian masukkan kotoran ke karung. Tetapi jangan terlalu penuh. Ikat karung tersebut dengan tali dan letakkan di tempat teduh. Pupuk tersebut perlu dipantau setiap 2 minggu sekali. Jika kondisi kohe kambing terlalu kering, bahkan sangat menggumpal karena kekeringan, maka kohe kambing tersebut perlu disiram ataupun disemprot kembali dengan slayer yang ada larutan EM4 serta tetes tebu. Karung pun perlu dibolak-balik agar sirkulasi udara di dalam karung mengalir. Pupuk organik kohe kambing baru jadi atau matang setelah fermentasi berlangsung selama kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan. Silahkan bagi para sahabat kandang KSN mencoba. Semoga sukses. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.